Beberapa suara memang hanya boleh terdengar ketika langit sedang menutup mata. Sinar pagi menembus celah dedaunan lebat di desa Kertanegara, sebuah dusun kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Raung. Di tengah derasnya arus modernisasi, desa itu tetap memelihara satu hal, keheningan. Bukan karena keterpencilan semata, tapi karena sebuah kepercayaan tua yang membuat mereka hidup dengan batas-batas yang tak tertulis, terutama soal gamelan pusaka. Laras, seorang mahasiswi jurusan etnomusikologi, datang dari kota untuk meneliti warisan budaya daerah. Dengan rambut dikuncir sederhana dan kamera tergantung di lehernya, ia menapaki jalanan berbatu menuju rumah pamannya, Pak Raka, kepala dusun dan penjaga gamelan sejak ayahnya wafat 5 tahun lalu. Jadi kamu benar-benar datang hanya karena ingin dengar bunyi gamelan tua itu? Tanya Pak Raka, sambil menyeruput kopi hitam di beranda rumah kayu. Gak cuma dengar, Paman, jawab Laras dengan semangat. Aku ingin tahu kenapa cuma boleh dibunyikan saat gerhana. Itu mitos? Atau ada sejarahnya? Pak Raka hanya terdiam, memandang ke arah bangunan kecil berbentuk joglo tua yang terletak di seberang balai desa, tempat gamelan itu disimpan. Gamelan berbalut kain putih, disegel dengan doa dan mantra, tidak pernah disentuh kecuali saat gerhana bulan total datang, yang konon hanya muncul setiap belasan tahun sekali. Bukan urusan orang luar. Bahkan aku sendiri belum pernah mainkan gamelan itu seumur hidupku. Kenapa? Karena kami tahu, ada yang mendengarkan dari balik suara itu. Laras mencatat, merekam, lalu menyimpan tanya-tanya itu di dalam hatinya. Tapi satu hal yang tidak ia ketahui, keputusannya datang ke desa itu bertepatan dengan munculnya sebuah gerhana langka dalam 2 minggu ke depan. Dan sejak kedatangannya, angin di malam hari mulai terdengar membawa bunyi gemerincing, pelan, samar, tapi nyata. Malamnya, Laras terbangun. Di luar jendela, cahaya bulan tampak pudar. Ia mendengar denting samar dari arah joglo gamelan. Ting, ting, ting. Ia mengira itu mimpi. Tapi tak jauh dari sana, Pak Raka duduk sendiri di ruang tamu gelap, menyalakan sebatang dupa. Mereka tahu kau datang. Dan mereka sudah menunggu terlalu lama. Di balik setiap larangan kuno, tersembunyi luka yang belum sembuh. Pagi itu, Laras duduk di teras rumah Pak Raka, matanya menatap kosong ke arah joglo gamelan. Ia tak bisa melupakan suara denting gamelan tadi malam. Terlalu nyata untuk dianggap mimpi, terlalu halus untuk dianggap kebetulan. Paman, semalam aku dengar suara gamelan, katanya hati-hati. Pak Raka tidak menjawab. Ia hanya meletakkan cangkir kopinya dan menghela napas. Kalau kau masih ingin tetap di sini, kau harus tahu batasnya, Laras. Laras tetap diam. Ia tahu dalam dunia riset budaya, batas adalah hal pertama yang harus dihormati, tapi justru itu yang membuatnya gelisah. Bagaimana bisa kebudayaan yang hidup dibiarkan begitu saja tanpa dipahami? Siang harinya, Laras pergi ke perpustakaan kecil milik desa. Di sana, ia bertemu dengan Bu Melati, penjaga perpustakaan yang juga mantan penari sakral gamelan Kertanegara saat masih muda. Kau dengar juga, ya? Gumam Bu Melati sambil mengamati Laras. Apa ibu maksud suara gamelan? Bukan cuma suara mereka. Bu Melati menunjukkan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang telah menghitam di sisi-sisinya. Di dalamnya, Laras menemukan catatan yang ditulis tangan, kisah tentang gamelan angin tirta, alat musik yang dahulu digunakan untuk mengunci roh-roh pengembara dari zaman perang kerajaan. Disebutkan dalam naskah itu, gamelan hanya boleh dimainkan saat gerhana total karena pada saat itu alam berada dalam keseimbangan paling rapuh. Jika dimainkan di luar waktu itu, roh-roh yang terikat bisa terbangun, tapi tidak bisa kembali. Apa yang terjadi kalau dimainkan saat bukan gerhana? Tanya Laras lirih. Bu Melati menatapnya. Kosong. Desa ini pernah mencoba. Dan separuh dari kami tidak pernah bangun dari tidur mereka. Malam itu, Laras kembali mendengar denting gamelan, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, suara itu disertai hembusan angin yang membawa bau dupa terbakar dan bunga melati busuk. Ting ting ting, tung tung ting. Ia keluar, berdiri di beranda. Joglo gamelan tampak gelap,
Tapi bayangan seseorang terlihat di dalam. Ia memicingkan mata. "Paman." Bayangan itu berbalik. Bukan Pak Raka. Itu seorang pria tua bertelanjang dada dengan mata tertutup kain hitam dan tangan yang menabuh gamelan tanpa menyentuhnya. Laras mundur selangkah, tapi bayangan itu tidak mengejarnya. Ia hanya menunduk, lalu berkata dengan suara parau, "Jika tak ada yang mau memainkannya saat waktunya tiba, mereka akan memainkannya sendiri." Beberapa bunyi tak perlu dicari, karena jika waktunya tiba, ia akan menemukanmu. Keesokan harinya, Laras tampak murung. Ia tidak berani menceritakan bayangan lelaki penabuh gamelan itu kepada siapapun. Ia khawatir dianggap berhalusinasi, atau lebih buruk, dihalangi untuk melanjutkan penelitiannya. Sementara itu, Pak Raka mulai menunjukkan perubahan. Ia sering melamun di halaman belakang, memandangi langit. Di tangannya, tergenggam sebuah penanggalan Jawa kuno, yang menunjukkan malam gerhana total akan datang dalam waktu 9 hari. "Paman, kau tahu sesuatu yang belum kau ceritakan padaku, bukan?" tanya Laras. Pak Raka menatapnya dengan mata lelah. "Kau pikir desa ini bisa bertahan karena mitos? Bukan. Karena kami patuh. Tapi aku tidak ingin jadi orang yang hanya menakuti sejarah. Aku ingin tahu kebenarannya." "Kebenaran? Kebenaran membuatku kehilangan ayahku." Suasana menjadi hening. Angin berhembus pelan, membuat daun pisang di belakang rumah bergetar seperti tangan yang menggigil. Di hari yang sama, sebuah truk putih memasuki desa. Di dalamnya, rombongan dari Dinas Kebudayaan turun bersama kru dokumenter. Ternyata, selain Laras, desa juga akan dijadikan bahan film dokumenter budaya oleh lembaga pusat. Mereka tertarik dengan keberadaan gamelan angin Tirta yang misterius dan belum pernah terdokumentasi secara utuh. "Kami dengar gamelan ini hanya dimainkan saat gerhana. Kebetulan, gerhana akan datang sebentar lagi. Bisa jadi momen bersejarah," ujar salah satu kru. "Kami bisa bayar mahal untuk satu sesi rekaman suara." Pak Raka menolak dengan tegas. "Gamelan ini bukan tontonan. Dan suara itu bukan untuk dijual. Tapi ini warisan budaya, Pak. Bukankah seharusnya bisa diakses publik? Tidak semua warisan harus dibangkitkan. Beberapa cukup dikenang, agar tak mengulang kematian." Namun sebagian warga mulai goyah. Mereka melihat tawaran itu sebagai kesempatan. Desa kecil mereka bisa mendapat sorotan nasional, bahkan anggaran untuk pembangunan. Laras terjebak di tengah. Sebagai peneliti, ia ingin tahu lebih dalam. Tapi sebagai keponakan Pak Raka, ia tahu betapa dalamnya trauma yang tersimpan. Malam harinya, Laras bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di tengah pendopo gamelan. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Di sekelilingnya, sosok-sosok berkepala burung dan bermahkota emas duduk mengelilinginya, menabuh alat musik tanpa suara. Salah satu dari mereka membisikkan sesuatu. "Jika kau membiarkan mereka membunyikan kami, air tidak akan tinggal di tanah ini, dan angin akan membawa nama-nama ke tempat tanpa arah." Laras terbangun. Di luar, langit tampak bersih, namun udaranya terasa terlalu tenang, terlalu kosong, terlalu diam. Di kejauhan, ia melihat joglo gamelan disinari cahaya bulan yang bulat utuh. Tapi ia tahu, bulan itu sedang mempersiapkan wajah barunya. Wajah gerhana. Apa yang telah dibungkam selama puluhan tahun, kini mulai mencari celah untuk bersuara. Hari ke-7 sebelum gerhana, desa Kertanegara mulai kehilangan keheningannya. Suara kodok malam tak lagi terdengar. Hembusan angin terasa berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Bahkan para tetua desa mulai jarang keluar rumah, seolah menyadari sesuatu yang tak mereka ingin bicarakan. Laras duduk bersama Bu Melati di perpustakaan, menggali kembali arsip-arsip tua. Dalam salah satu halaman yang sobek separuh, ia menemukan nama yang dicoret dengan tinta merah, Nyai Sriningrum. "Siapa Nyai Sriningrum?" tanya Laras. Bu Melati bergeming. Dia penari terakhir yang berdansa dalam suara gamelan, sebelum desa ini kehilangan separuh jiwanya. Laras mendesak lebih jauh.
Ternyata Nyai Sriningrum adalah ibu kandung Pak Raka. Ia menghilang secara misterius pada malam gerhana terakhir, saat mencoba menyelamatkan seseorang yang menyalahi larangan dan membunyikan gamelan tanpa izin. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tapi setelah malam itu, 7 warga desa meninggal dalam tidur mereka, dalam posisi tersenyum, dan gamelan pun disegel rapat. Di balai desa, ketegangan mulai terasa. Rombongan dari Dinas Kebudayaan semakin mendesak. Mereka mengusulkan untuk menampilkan gamelan secara langsung pada malam gerhana sebagai bagian dari ritual kebudayaan terbuka yang disiarkan secara nasional. Kami akan membawa pawang dan tim spiritual, ujar salah satu kru. Ini bukan soal mistis, ini tentang dokumentasi sejarah. Beberapa warga mulai setuju, tergiur bayaran dan janji pembangunan. Tapi Pak Raka berdiri sendiri. Ia tak bisa melawan semua orang, apalagi ketika suara mayoritas memihak pada kemajuan. Laras merasa terjepit. Ia tahu apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, tapi logika dan nuraninya terus berselisih. Malam kelima sebelum gerhana, joglo gamelan kini dijaga petugas dari kota. Tapi penjagaan itu tak cukup untuk menghentikan apa yang tak kasat mata. Laras kembali bermimpi. Kali ini, ia berada di dasar sumur tua yang dipenuhi bunga melati membusuk. Suara gamelan menggema dari dalam air. Dari atas sumur, sesosok wanita bersanggul putih menatapnya. Kalau mereka membunyikan kami sebelum waktunya, tubuh akan menari tanpa jiwa. Dan desa ini akan menari menuju akhir. Keesokan harinya, seorang warga ditemukan berjalan sambil menabuh ember kosong di tengah jalan desa. Matanya kosong, bibirnya menyenandungkan lagu tak dikenal. Dan pada saat yang sama, 3 bilah gamelan di joglo ditemukan berpindah posisi, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Pak Raka mendekati Laras malam itu. Suaranya berat. Kita tidak punya waktu lama. Jika mereka tetap bersikeras, kita harus cari cara untuk menguncinya kembali, atau ikut memainkan sebelum mereka yang melakukannya. Jika alam sudah bicara, manusia hanya bisa memilih, tunduk atau binasa. 4 hari sebelum gerhana, langit desa Kertanegara mulai berubah. Pagi tak lagi cerah sepenuhnya, selalu diliputi kabut tipis yang menggantung seperti napas yang tertahan. Burung-burung tidak lagi berkicau. Bahkan anak-anak desa mulai mimpi buruk yang seragam. Bayangan perempuan menari tanpa wajah, diiringi bunyi gamelan yang nyaring namun sumbang. Laras mulai mencatat semua gejala ini dalam buku lapangannya. Tapi tak satu pun data itu bisa ia jelaskan dengan teori akademik. Semuanya hanya membuat satu hal menjadi lebih nyata. Apapun yang terikat pada gamelan itu sedang bangkit, perlahan tapi pasti. Di sisi lain, tekanan dari tim dokumenter terus meningkat. Mereka mengancam akan menghubungi pemerintah kabupaten jika Pak Raka terus menolak izin pemutaran gamelan. Ini bukan soal larangan adat lagi, ini soal kepentingan nasional. Dan ini bukan alat musik biasa, ini perangkap, bentak Pak Raka. Pertikaian semakin memanas. Bahkan kepala RW dan beberapa warga muda mulai berpihak pada tim dokumenter, karena melihat potensi pariwisata. Sore itu, Laras menemui Pak Raka yang duduk sendirian di pendopo rumah. Di hadapannya terbentang kitab kuno warisan keluarga mereka, dengan halaman-halaman yang telah pudar namun penuh simbol. Ada yang belum paman ceritakan, kata Laras lirih. Waktu ibu hilang, ibu sebenarnya sedang mengunci sesuatu, bukan menyelamatkan orang. Dia menukar dirinya dengan suara, agar mereka tetap diam. Dan jika gamelan dimainkan bukan pada waktunya, suara itu akan mencari tubuh baru untuk ditinggali. Malam itu, Laras mengendap ke joglo gamelan. Ia harus tahu apa yang disembunyikan sedemikian rupa. Di bawah sinar senter, ia mendekati gamelan berbalut kain putih. Namun ketika ia menyentuh salah satu penutupnya, hembusan udara dingin menghantam wajahnya, seperti napas dari dasar sumur. Tiba-tiba kain itu jatuh sendiri. Salah satu bonang emas, masih mengilap meski sudah puluhan tahun, bergetar tanpa disentuh. Ing, tung, ing. Dari belakang, terdengar langkah kaki pelan. Laras membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa.
Tapi bau melati busuk memenuhi udara. Ia berbalik lagi. Gamelan itu kini sudah terbuka seluruhnya, dengan posisi penabuh tersusun rapi, seperti siap dimainkan. Keesokan paginya, Laras mendapat kabar bahwa seorang kru dokumenter hilang sejak subuh. Terakhir terlihat berjalan ke arah ladang, dengan mata melotot, seperti mendengar sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Di ladang itu, hanya ditemukan tapak kaki dalam posisi menari, berputar-putar di atas tanah, lalu berhenti mendadak. Mereka sudah mulai memilih siapa yang akan jadi wadah, bisik Bu Melati. Dan kalau tidak ada yang bisa memainkannya dalam aturan, mereka akan pakai siapapun yang tubuhnya kosong. 3 hari lagi menuju gerhana, dan suara gamelan kini terdengar setiap malam, meskipun tak ada yang menabuhnya. Mereka tidak butuh pemain, mereka hanya butuh tubuh. 2 hari sebelum gerhana, suasana desa kian sunyi dan tegang. Meski sinar matahari masih turun, tidak ada suara ayam berkokok atau sapaan pagi seperti biasanya. Banyak warga memilih mengurung diri. Sebagian bahkan mulai membakar kemenyan dan menabur bunga 7 rupa di depan rumah mereka. Ritual lama yang dulu dianggap musyrik kini dilakukan diam-diam, karena rasa takut tak bisa lagi dijelaskan. Laras menatap daftar catatan yang ia kumpulkan. Sudah 7 orang desa yang melaporkan mimpi aneh, 5 anak kecil demam tinggi tanpa sebab, dan 2 hewan ternak ditemukan mati dengan tubuh kaku menghadap ke timur, arah pendopo gamelan. Di luar nalar, tapi terlalu berulang untuk dianggap kebetulan. Sementara itu, rombongan dokumenter sudah menyiapkan skenario ritual budaya di sekitar Joglo. Mereka bahkan membawa penari profesional dan pawang media spiritual yang dibayar mahal dari Jakarta. Kami akan siarkan langsung. Ini kesempatan emas. Sekali seumur hidup. Ini bukan pertunjukan. Ini peringatan. Seru Pak Raka dengan suara pecah. Namun suara mayoritas warga tetap memihak proyek dokumenter. Laras menyaksikan wajah pamannya mulai melemah. Matanya keruh seperti menahan beban masa lalu yang terus menekan. Kau tahu kenapa ibu kita tidak pernah kembali, Laras? Dia tidak menghilang. Dia tetap di sini, terkunci, di balik suara itu. Dan jika gamelan itu dibunyikan dengan niat yang salah, dia bukan satu-satunya yang akan kembali. Malamnya, Laras kembali bermimpi, atau entah apakah itu nyata. Ia terbangun di tengah Joglo, dalam pakaian penari putih, tubuhnya tidak bisa bergerak. Sekelilingnya, roh-roh tak berbentuk menabuh gamelan sambil menyebut satu nama. Sriningsih, Sriningsih, Sriningsih. Nama ibunya. Tapi, ia menyadari, bukan nama itu yang mereka panggil. Itu nama baru untuk wadah berikutnya. Untuk dirinya. Laras bangun dengan napas tersengal. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Di luar, gendang kecil mulai berbunyi sendiri, dari dalam joglo yang terkunci. Bukan hanya satu alat, kini seluruh perangkat gamelan perlahan-lahan berbunyi, menciptakan melodi lambat yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan di ujung malam, pawang dari Jakarta ditemukan tidak sadarkan diri, tubuhnya menggigil dan terus menggumam. Saya hanya perantara, saya bukan pemainnya, saya bukan tuan mereka. Pak Raka dan Laras akhirnya memutuskan. Jika tak ada yang bisa menghentikan upacara ini, maka mereka harus ikut memainkannya dalam aturan lama, dengan mantra asli, dengan roh yang tepat, bukan sebagai tontonan, tapi sebagai ritual pengunci terakhir. Tapi untuk melakukannya, Laras harus membuka kembali naskah warisan keluarga, dan memainkan peran yang seharusnya dijalani oleh Nyai Sriningrum puluhan tahun lalu. Kalau aku gagal, Paman, apa yang terjadi? Pak Raka menatapnya dalam. Kau tak akan gagal. Tapi kau mungkin tidak kembali sebagai dirimu. Malam menjelang. Dan gerhana tinggal 1 hari lagi. Bukan gamelannya yang terkutuk, tapi niat manusia yang mengundang bencana. Malam itu datang dengan perlahan tapi pasti. Langit mulai redup sejak sore, seolah tahu malam ini bukan sekadar gelap, tapi penanda akan terbukanya sesuatu yang selama ini dikunci rapat oleh waktu dan ketakutan. Di pendopo utama, lampu-lampu sorot telah dipasang. Kru dokumenter sudah siap.
Penari dari ibu kota bersolek dengan pakaian adat Jawa yang mewah. Kamera mengarah ke gamelan yang telah dibersihkan, dilapisi emas dan kain batik. Semua siap untuk pertunjukan. Tapi bukan pertunjukan yang mereka kira. Di antara keramaian itu, Laras duduk bersila di ruang belakang, mengenakan kebaya warisan Nyai Sriningrum. Di hadapannya, Pak Raka membuka kitab kuno, membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang berat dan bergetar. Apakah kau siap, Laras? Tidak, tapi jika aku tak melakukannya, mereka akan memilih tubuh lain. Pak Raka menatapnya lirih, lalu menggenggam tangannya. Kalau kau mendengar suara gamelan mulai tak beraturan, jangan lanjutkan. Itu berarti roh yang datang bukan milik ibu. Pukul 20.41, bayangan bulan mulai menutupi matahari. Gerhana total dimulai. Dan pada saat itu juga, suara bonang berbunyi sendiri, tanpa penabuh, tapi nadanya jelas dan dalam. Ing, tong, teng. Semua kru menoleh. Bahkan kamera mereka merekamnya. Tapi di layar, tidak ada satupun yang terlihat menabuh. Laras melangkah ke tengah pendopo. Kakinya terasa berat. Tubuhnya mulai seperti ditarik oleh suara. Tapi ia tetap mengucapkan mantra dari naskah keluarga dan mulai menabuh gamelan dengan irama lama, irama pengunci. Awalnya, suara gamelan terdengar harmonis, sakral. Namun perlahan, nada-nada lain mulai muncul, tidak dari Laras, tapi dari instrumen lain yang bergerak sendiri. Gong besar berdentang, kendang bergetar, saron berbunyi cepat, seperti mengejar sesuatu. Orang-orang mulai panik. Lampu kamera mulai padam satu persatu. Suara gamelan makin cepat, makin tinggi, seperti bukan lagi musik, tapi panggilan. Dan di tengah-tengah lingkaran gamelan, asap tipis muncul, membentuk bayangan seorang penari. Ia tak punya wajah, tapi tubuhnya menari perlahan, lalu mengarah pada Laras. Dia datang, gumam Pak Raka, suaranya pecah. Laras menutup mata, lalu memukul satu bilah terakhir, pukulan penutup. Namun saat itu terjadi, roh penari itu menerjang masuk ke tubuh Laras. Tubuh Laras terguncang, matanya terbuka, tapi bukan lagi Laras. Gerakannya berubah kaku, tangannya bergerak seperti penari wayang yang telah dilatih puluhan tahun. Ia berdiri dan mulai menari dalam alunan yang tidak ia kenal. Laras. Tidak ada jawaban. Laras, jangan biarkan dia mengambil alih, teriak Pak Raka. Semua warga mulai berlari. Kru dokumenter pingsan satu persatu. Bahkan pawang spiritual berteriak dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara gamelan kini bukan hanya nyaring, tapi menyakitkan. Membelah telinga, membuat tanah retak. Dan di langit, gerhana mencapai puncaknya. Bayangan besar dalam bentuk wayang raksasa muncul di langit, seolah melihat ke arah pendopo. Dan saat itulah, Pak Raka melempar kendi kecil berisi air kembang ke tengah lingkaran gamelan. Air itu memercik dan mengenai kaki Laras. Tubuh Laras terguncang, dan perlahan, roh itu keluar dari tubuhnya. Ia jatuh, tak sadarkan diri. Gamelan hening, langit mulai terang kembali. Dan roh penari kembali larut ke dalam asap tipis yang terserap ke gong besar, yang kini mengeluarkan retakan halus. Malam gerhana telah selesai, tapi tidak semua kembali seperti semula. Kau baik-baik saja? Tanya Pak Raka. Laras membuka mata, tapi satu iris matanya berubah warna, keemasan, seperti pantulan logam gamelan. Suara itu mungkin sudah diam, tapi ia tetap menyisakan gema yang tak mudah hilang. Malam setelah gerhana, desa Kertanegara mulai kembali ke keheningan yang sama, tetapi ketegangan itu masih menggantung di udara. Desa ini, yang sempat terperangkap dalam pusaran kekuatan tak terlihat, kini kembali normal, atau begitulah yang tampaknya. Namun ada yang berbeda. Laras terbangun keesokan paginya dengan perasaan hampa yang mendalam. Tubuhnya terasa ringan, tapi ada sesuatu yang asing dalam dirinya, sebuah kekuatan yang seakan tersembunyi di bawah permukaan. Mata Laras masih memantulkan kilauan keemasan yang tidak bisa ia jelaskan,
Seperti ada sesuatu yang tidak sepenuhnya hilang dari malam itu. Pak Raka datang menjenguknya. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah. Ada yang hilang dari dirinya. Mungkin tidak hanya fisik, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih dalam. "Kau baik-baik saja, Laras?" Laras mengangguk, meski masih merasa cemas. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal dalam diriku." "Itu bukan hanya perasaanmu. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang sudah melalui ini sebelumnya." "Maksud Paman?" "Kami, keluarga kita, memiliki ikatan yang lebih kuat dengan gamelan ini daripada yang kita kira. Nyai Sriningrum dulu mengunci sesuatu dalam gamelan itu. Dan kau..." Pak Raka terdiam, tak bisa melanjutkan. Laras menatapnya penuh tanya. Ada sesuatu yang tak ia pahami, meski saat itu ia merasa seperti merasakan kekuatan yang terikat pada tubuhnya. Hari berlalu, dan desa mulai pulih. Namun ada laporan aneh dari beberapa warga. Mereka mengatakan bahwa setiap kali mendengar bunyi gamelan, meskipun tak ada yang menabuhnya, mereka merasa tubuh mereka bergerak sendiri, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka merasa bayangan Nyai Sriningrum ada di sekitar mereka. Pagi itu, Laras berjalan menuju joglo gamelan. Beberapa tetua desa telah berkumpul, dan mereka tampak tegang, meski tidak ada suara gamelan yang terdengar. Mereka semua merasa seperti sedang dipantau oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Laras mengintip ke dalam joglo. Gamelan itu masih dalam keadaan tak terjamah. Namun ada sesuatu yang terasa salah. Suara samar masih terdengar di antara dinding gamelan yang sudah tua. Seperti seruan dari dalam, sebuah peringatan yang tertahan, menunggu untuk dilepaskan lagi. Di sisi lain desa, para warga mulai berbicara tentang perubahan yang mereka rasakan. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih kuat, lebih bersemangat, tapi sebagian merasa gelisah, seakan ada yang hilang dari diri mereka. Mereka mulai mendatangi Pak Raka dan Laras untuk meminta penjelasan. Namun, tidak ada jawaban yang memadai. Apa yang terjadi pada mereka yang terpengaruh? Apakah mereka akan kembali seperti semula? Malam itu, Laras terjaga. Suara gamelan itu mulai terdengar lagi. Hanya kali ini, lebih dekat, lebih nyata. Dan kali ini, ada yang mengetuk jendela kamarnya. Laras membuka jendela, dan di luar, bayangan panjang Nyai Sriningrum berdiri di bawah cahaya bulan. Wajahnya tak terlihat jelas. Hanya ada siluet putih yang bergerak perlahan menuju joglo gamelan. Tangan Laras terangkat tanpa disadari, seperti menarik sesuatu yang tak terlihat, memanggil. "Apa yang terjadi, Paman?" teriak Laras panik. "Dia sedang mencoba untuk kembali lagi," jawab Pak Raka dengan suara serak. "Tapi, dia bukan hanya dia. Ini lebih dari itu. Jika gamelan sekali lagi dibunyikan tanpa aturan yang benar, yang akan terbangun bukan hanya roh, tapi seluruh desa ini akan menjadi satu jiwa yang tak bisa terpisahkan. Jadi, kami tak bisa melanjutkan ini." "Tidak, tidak ada yang bisa melanjutkan kecuali kalau kau." Pak Raka terdiam. Laras harus membuat pilihan. Meneruskan apa yang sudah dimulai, untuk mengunci gamelan kembali, atau membiarkannya kembali ke dunia tanpa batas, sehingga desa ini tidak akan menjadi satu tubuh yang tak bisa dihentikan. Tak ada lagi yang bisa diulang. Kali ini, kita hanya bisa memilih, memadamkan api atau membiarkannya melalap semua yang kita cintai. Langit mulai meredup, tanda bahwa gerhana yang kedua semakin dekat. Waktu hampir habis, dan desas-desus tentang kekuatan yang tak terkendali semakin kuat terdengar. Laras dan Pak Raka berada di titik terpenting dalam sejarah keluarga mereka dan desa ini. Waktu yang tersisa sangat sedikit untuk menyelamatkan segala sesuatu. Di tengah kegelisahan yang merayapi desa, Laras berdiri di depan gamelan. Asap tipis terus menyelimuti ruangan, walau gamelan itu sudah tak terjamah oleh tangan siapapun. Namun, suara gamelan, suara yang tak terlihat, namun nyata, terdengar lebih keras. Apa yang terjadi jika gamelan ini dimainkan lagi, Laras? Pak Raka bertanya dengan nada tegang. "Jika aku melakukannya tanpa aturan yang benar, segalanya akan hancur.
jawab Laras. Matanya tetap tertuju pada instrumen itu, meski terasa ada sesuatu yang menariknya, memaksanya untuk melanjutkan. Apa yang harus kita lakukan? Pak Raka bertanya, tampak pasrah. Semakin dekat gerhana, Laras merasakan kekuatan itu semakin kuat dalam dirinya. Ada sebuah suara yang memanggil, seperti gerakan yang tak bisa dihentikan, yang hanya bisa diterima. Suara gamelan itu tidak bisa disingkirkan. Laras tahu, apa yang terjadi setelah gerhana ini akan mengubah segalanya. Di luar pendopo, desa terlihat sunyi. Warga tidak berani keluar rumah, khawatir akan akibat dari permainan gamelan yang tak terkendali. Mereka semua menunggu dengan napas tertahan. Pak Raka mencoba membujuk Laras agar berhenti. Kau tahu apa yang bisa terjadi? Itu bukan hanya soal ibu. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua ini kembali pada mereka yang tak punya bentuk. Laras menjawab. Matanya berkilau dengan rasa takut dan tekad yang dalam. Jika kita tidak melakukannya, gamelan itu akan memilih orang lain. Desa ini akan hancur. Dan akhirnya, gerhana mulai terjadi. Langit gelap, dengan puncak gerhana yang semakin mendekat. Malam itu penuh dengan ketegangan yang mencekam. Laras mengambil keputusan yang tak bisa diubah. Ia melangkah ke tengah gamelan, dan dengan suara gemetar, mulai menabuh kendang pertama. Suaranya seakan mengguncang bumi, menyebar ke seluruh desa. Pada saat yang sama, sebuah gema besar terdengar. Itu bukan suara gamelan yang biasa. Ini suara yang penuh dengan kutukan. Seperti sebuah tangisan. Laras, hentikan! Teriak Pak Raka. Tapi Laras tak bisa mengontrol dirinya. Tangan dan kakinya bergerak sendiri, mengikuti irama yang tak bisa ia hentikan. Gamelan itu semakin berputar, semakin mengeluarkan bunyi yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Laras berhenti. Ia menatap gamelan dengan wajah kosong, namun matanya yang berkilau keemasan itu semakin terlihat jelas. Di hadapannya, suara gamelan yang terputus berlanjut dalam getaran yang lebih intens, tapi kali ini tidak lagi terdengar hanya di dalam joglo. Desa mulai bergetar, tanahnya retak sedikit demi sedikit, dan suara gamelan kini mulai terdengar keluar ke seluruh desa. Gamelan ini bukan hanya alat musik, bukan lagi budaya. Itu adalah kunci. Pak Raka berkata dengan suara serak. Sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa apa yang sudah dilakukan ibu kita bisa memperbaikinya. Di langit, gerhana telah mencapai puncaknya. Bayangan hitam mulai merayap turun, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam kegelapan menuju desa. Di bawah tanah, suara gamelan semakin meluap. Desa mulai terasa berat, seperti menahan napas di bawah tekanan yang tak terhindarkan. Laras merasakan tubuhnya seperti terpecah menjadi dua. Sepersekian detik ia menjadi dirinya yang dulu, tapi dalam detik berikutnya ia merasakan kekuatan luar biasa menguasai dirinya. Roh Nyai Sriningrum, yang kini seakan hidup kembali, mulai menyerang kesadarannya. Namun, di saat yang paling genting, suara Pak Raka mengingatkan Laras. Kau masih bisa memilih. Jangan biarkan roh itu mengambilmu seluruhnya. Dengan sekuat tenaga, Laras menahan diri. Suara gamelan yang menggelegar itu mulai mereda, meski tidak sepenuhnya hilang. Dalam pikirannya, ia merasakan panggilan roh itu semakin lemah. Namun ada satu hal yang ia sadari, gamelan itu akan tetap ada, terikat pada tubuh yang telah diterima. Desa ini akan selalu terikat dengan kutukan itu, sampai batas waktu yang tak diketahui. Gerhana mulai berlalu, langit kembali terang. Namun ketegangan yang ditinggalkan oleh gamelan itu tetap menggelayuti desa. Pak Raka mendekati Laras. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Kau baik-baik saja? Aku tidak tahu, Paman. Tapi aku merasa ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam diriku. Kekuatan itu akan tetap ada. Selamanya. Ada kalanya, dalam memilih, kita harus menanggung akibat yang tak bisa dihindari. Terkadang, untuk menyelamatkan banyak jiwa, satu jiwa harus menjadi pengorbanan. Setelah gerhana berlalu, langit desa Kertanegara mulai kembali cerah. Namun dalam hati setiap orang, ketegangan yang luar biasa masih terasa.
Warga yang awalnya melarikan diri atau bersembunyi kini kembali ke jalan-jalan, tetapi dengan langkah yang lebih berat, lebih berhati-hati. Ada yang masih merasa tercekik oleh ketakutan, seperti bayangan dari kejadian malam itu yang masih menghantui mereka. Laras berdiri di depan gamelan, wajahnya kosong. Kekuatan itu, roh yang terperangkap dalam gamelan, masih ada di dalam dirinya. Matanya yang semula bersinar keemasan kini mulai redup, tetapi bukan sepenuhnya hilang. Ia merasa ada sesuatu yang terus menggeliat, menginginkan kebebasan. Pak Raka berdiri di sampingnya, menatapnya dengan penuh penyesalan. "Laras, apa yang akan kau lakukan?" "Aku tidak tahu, Paman," jawab Laras dengan suara serak. "Aku merasa seperti sudah menjadi bagian dari mereka. Tapi aku juga tahu, aku harus menghentikan ini. Ini tidak boleh berlanjut. Tapi kita tahu, itu akan terus ada dalam diri kita. Jika gamelan itu tidak dihancurkan atau dikunci dengan benar, kekuatan itu akan datang lagi, lebih kuat, lebih berbahaya." Di tengah pendopo, gamelan itu mulai mengeluarkan suara samar, meskipun tidak ada yang menabuhnya. Pukulan drum dan dentingan gong terdengar seolah meminta untuk dilanjutkan, dan dalam keheningan itu, semua orang merasakan sebuah panggilan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah panggilan yang berasal dari kedalaman yang lebih tua dari desa ini, lebih dalam dari apa yang bisa dijangkau oleh logika. Pak Raka menatap Laras dengan serius. "Jika kau tidak menutupnya sekarang, Laras, maka seluruh desa ini akan menjadi satu tubuh yang terhubung dengan gamelan itu, tanpa ada yang bisa lepas darinya." "Tapi, Paman," Laras menggigit bibirnya, "aku tidak ingin menjadi apa yang aku takuti. Tapi jika aku harus menghancurkannya, aku mungkin akan menghancurkan diri sendiri. Kadang, menghancurkan sesuatu yang terikat pada kita adalah satu-satunya cara untuk membebaskan kita." Laras mengalihkan pandangannya ke gamelan. Tangan kirinya terangkat, mencapai dentingan gong besar yang terletak di depan pendopo. Suara itu seperti menghipnotis, membuatnya hampir tak bisa berhenti. Di dalam dirinya, ia merasakan perlawanan dari kekuatan yang terperangkap. Rohnya berteriak, meminta agar ia tidak melanjutkan ini. Namun di sisi lain, Pak Raka mendorongnya untuk melangkah maju. "Jangan biarkan kekuatan ini menguasai kita. Kita harus memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang penuh pengorbanan." Dengan perlahan, Laras melangkah menuju gamelan. Dalam hati, ia merasa berat, seakan ada dunia yang harus ia hancurkan untuk memulai yang baru. Saat jarinya menyentuh gong, suara itu berhenti sesaat. Suara gemuruh yang menakutkan hilang. Laras menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya, ia mulai memainkan gamelan dengan irama yang berbeda. Irama yang tidak mengundang roh, tetapi irama yang akan mengunci semuanya dalam kedamaian abadi. Gamelan itu bergetar dengan keras, seolah menanggapi setiap nada yang ia mainkan. Tiba-tiba, ada suara lembut di telinganya. Suara itu sangat dikenal. "Laras, anakku." Laras menoleh. Nyai Sriningrum muncul di hadapannya, tetapi kali ini bukan sebagai roh yang menakutkan. Ia tampak seperti seorang ibu yang penuh kasih. "Aku tak bisa membiarkanmu menghancurkan gamelan ini," kata Nyai Sriningrum dengan suara penuh kasih sayang. "Ini adalah takdirmu, Laras, takdirmu dan takdir desa ini." Laras terhenti, perasaan terombang-ambing antara cinta dan tanggung jawab. Namun ia tahu apa yang harus dilakukan. Untuk terakhir kalinya, ia memukul gong dengan pukulan yang lebih keras dan lebih dalam, menyatu dengan suara yang terakhir dan penuh pengorbanan. Suaranya menyatu dengan dunia. Sekejap, segala sesuatu menjadi hening. Desa Kertanegara kembali tenang. Tidak ada suara gamelan. Tidak ada kekuatan yang mengguncang. Tidak ada roh yang menguasai. Laras jatuh ke tanah, kelelahan yang mendalam. Namun ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Tak ada lagi yang terikat. Desa ini bebas dari kutukan yang telah menghantui mereka selama berabad-abad. Pak Raka berdiri di sampingnya, menatap gamelan yang kini sunyi. "Kau telah melakukan hal yang benar, Laras. Desa ini bebas, dan kau telah membebaskan dirimu."
Aku takut, Paman. Tapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus aku ambil. Laras memandang desa yang damai. Dalam dirinya, ia merasa ada kekuatan baru, kekuatan yang lebih besar daripada yang sebelumnya menguasainya. Tapi kali ini, itu adalah kekuatan yang datang dari dalam dirinya, bukan dari luar. Desa Kertanegara selamat. Tetapi mereka tahu bahwa segala sesuatu yang bisa memberikan kekuatan juga bisa menghancurkan, dan bahwa mereka harus selalu menjaga keseimbangan. Gamelan itu, meskipun sunyi, akan selalu ada dalam ingatan mereka sebagai warisan yang harus dijaga.